Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap harinya. Saat ini Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami menikmati anugerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 beginilah firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, mengampuni atau memaafkan adalah suatu hal yang sangat sulit dilakukan oleh beberapa orang. Memang tidak semua, ada orang yang mudah sekali mengampuni, akan tetapi kebanyakan sangat sulit. Kenapa? Ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab atau alasan kenapa seseorang sangat sulit mengampuni sesamanya. Setidaknya ada 3 hal. Pertama, kita sulit mengampuni karena kita berpikir bahwa orang itu sangat tidak pantas untuk diampuni. Mungkin karena kita merasa kesalahannya terlalu besar untuk diampuni atau sudah terlalu banyak untuk diampuni. Kedua, barangkali karena kita sendiri tidak bisa menerima perlakuan buruk yang ia berikan kepada kita. Kita tidak terima diperlakukan demikian. Dan ketiga, karena kita mengharapkan orang tersebut mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Contohnya kita tidak mengampuni dia, supaya dia tahu rasa bagaimana sakitnya diperlakukan demikian. Begitu ya saudara? Nah saudara, firman Tuhan hari ini merupakan bagian terakhir dari pengajaran Tuhan Yesus yang berbicara tentang hal berdoa. Sebelumnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Di dalam hal ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang doa Bapa kami. Saudara, 2 ayat terakhir tentang hal berdoa merupakan penjelasan dari kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, di dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa Bapa di sorga berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan bukan hanya berkuasa, Ia juga telah melakukannya, Ia telah mengampuni kita. Ia telah melakukannya bagi saya dan saudara. Sekarang giliran kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, melalui doa Bapa kami yang mungkin ya setiap hari kita ucapkan, setiap hari kita doakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan hendak mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, agar mau mengampuni sesama kita, mengampuni orang lain. Karena sesungguhnya kita sendiri pun adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Saudara, marilah kita menjadi pribadi yang mau mengampuni sesama kita, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Karena kita pun adalah orang-orang berdosa yang mendapat belas kasihan Tuhan. Bahkan Tuhan mengampuni kita, menebus kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Saudara, ada sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 18 ayat 27 sampai 28. Di sana dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan sebuah perumpamaan yang memiliki makna yang sangat dalam bagi setiap kita. Perumpamaan ini tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Berapa sih 10.000 talenta? Saudara, 1 talenta sama dengan 600 dinar mata uang. Jadi 10.000 talenta sama dengan 6 juta dinar kepada seorang raja. Namun karena orang ini tidak sanggup membayar, maka tergeraklah hati raja itu dengan belas kasihan dan melunasi semua utangnya yang banyak itu tanpa syarat. Namun saudara, sangat disayangkan,
Ketika ia pergi dari hadapan raja dan keluar, ia bertemu dengan temannya yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya, sangat jauh dari utangnya yang banyak tadi. Namun, sekalipun temannya sudah sangat memohon dan berjanji akan melunasinya, ia tetap tidak kasihan, bahkan mencekik kawannya hingga menjebloskannya ke dalam penjara sampai ia melunasi hutangnya. Saudara, bukankah kita juga seringkali melakukan hal yang demikian? Saudara, sadarkah kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki banyak hutang kepada Tuhan? Kita ini adalah orang yang telah banyak melakukan dosa, telah banyak melakukan kesalahan. Dan tentunya setiap kita memiliki banyak sekali kesalahan di hadapan Tuhan. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja, mau yang ditahu oleh orang lain ataupun hanya kita sendiri yang tahu. Akan tetapi Tuhan telah membayar semua hutang dosa yang banyak itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Namun saat ini ketika kita sudah merasakan anugerah keselamatan penebusan itu, Dia telah dibebaskan dari hutang dosa kita yang begitu banyak. Kita keluar dan bertemu dengan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Bisakah kita mengampuninya? Ataukah kita lupa keadaan kita sebelumnya? Apakah kita lupa bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang berdosa dan telah menerima kasih karunia dan belas kasihan Tuhan? Saudara, siapakah yang saat ini sangat sulit untuk saudara ampuni? Siapakah yang selalu terlintas ketika kita berbicara tentang hal pengampunan? Saudara, jadilah pribadi yang mudah mengampuni, karena mengingat kita pun adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Kiranya saudara bisa mengampuni sesama dan mengampuni orang yang selama ini masih belum bisa kita ampuni. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Terlebih-lebih Tuhan, terima kasih buat pengampunan yang Tuhan berikan dan anugerah keselamatan atas kami manusia berdosa ini. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lupa akan status kami. Seringkali kami sangat sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain karena kami mengingat rasa sakit yang kami alami. Hari ini Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, kami diingatkan akan kasih Tuhan yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang Tuhan telah rasakan. Tuhan, tolong kami untuk bisa mengampuni dan biarlah Tuhan yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.